Pemirsa, Anda masih bersama kami di Update Siang. Wacana status pandemi menjadi endemi yang digaung-gaungkan pemerintah turut dikomentari oleh akademisi. Rektor UMAHA Sidoarjo sampaikan setidaknya ada 3 aspek penting yang harus dilakukan dalam masa peralihan ini, yakni recovery dalam hal kesehatan, recovery pada dunia pendidikan, dan juga recovery di bidang ekonomi. Telah berlangsung hampir 2 tahun pandemi COVID-19 melanda negara Indonesia dan wacananya secara bertahap status pandemi ini akan berubah menjadi endemi. Dalam kajian akademisi Rektor UMAHA Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, manajemen by plan harus mulai dipersiapkan baik dalam perencanaan jangka panjang, menengah maupun perencanaan berkelanjutan. Rektor UMAHA jabarkan dalam perencanaan ini aspek seperti recovery dalam dunia pendidikan, recovery dalam aspek kesehatan, dan juga recovery dalam aspek ekonomi harus dimatangkan dalam kondisi menuju kenormalan baru, hidup berdampingan bersama dengan COVID-19 di masa endemi. Untuk recovery di bidang kesehatan dari mulai tingkatan informal keluarga, kondisi kesehatan tidak boleh diabaikan. Tak hanya itu, vaksinasi juga penting sebagai upaya herd immunity. Dalam endemi kita bisa melihat dari 3 aspek tadi, yaitu pertama kesehatan. Kesehatan itu wajib bagi pendidikan informal keluarga bahwa soal kebersihan dan soal kesiapan tanggap terhadap rasa sakit, perubahan fisik dari itu tidak boleh diabaikan. Nah, sekarang harus mulai, apalagi tes sekarang sudah terbiasa karena hikmah dari pandemi itu di rumah masing-masing sudah ada tes panas, termometer, ada tes yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang rutin kegiatan-kegiatan yang sifatnya vaksin. Tenaga kesehatannya juga harus diatur demikian berdasarkan best practice. Sementara untuk recovery pendidikan, Rektor UMAHA tegaskan kesiapan tiap individu dalam pembelajaran secara online maupun offline harus dibiasakan. Pembelajaran tatap muka di lingkup dunia pendidikan juga harus digiatkan. Interaksi langsung antara tenaga pendidik dan mahasiswa atau pelajar dinilai lebih efektif. Dari aspek pendidikan, sekarang kalau bisa setiap rumah itu punya smart home, smart house. Di mana di dalam rumahnya, kalau dulu itu ada tempat belajar, ruang belajar, tetapi sekarang di ruang belajarnya itu ada studio rumah yang cukup dengan HP, dengan laptop, dan dengan wifi, sehingga nanti pembiasaan yang dulu itu bisa diteruskan, dan kalau ada apa-apa lagi ini sudah siaga. Ya, tidak seperti kemarin orang tua marah-marah sampai membunuh anaknya, marahnya kelewatan ya. Nah, kedua adalah adanya pembiasaan-pembiasaan yang dulu tidak mau tatap muka karena gawat, sekarang memulai lagi, memotivasi supaya mereka sekolah, mereka ke kampus. Karena sekarang sudah beredar, nggak butuh ke kampus kita, nggak perlu ke kampus karena sekarang cukup lewat Zoom, lewat itu. Sekarang harus diulangi lagi, kembali seperti konvensional. Pada recovery ekonomi, iklim marketplace juga menjadi hal yang penting. Platform-platform digital saat ini lebih familiar dan membumi, dan kita wajib memanfaatkan digital ekonomi, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku di industri tersebut. Harus masuk ke dalam marketplace. Nah, pelatihan-pelatihan sekarang yang sudah dilakukan oleh kita semua, yaitu bagaimana mulai analisis produk, promosi, kemudian iklannya, kemudian dialog interaktif parentingnya, bermasyarakat lewat Zoom, interaksinya dipaketkan, pelayanannya cukup pakai aplikasi, dan marketplace itu juga bisa memberikan kepuasan pelanggan. Sementara yang manajemen fokus kepada marketplace, ya, termasuk digital e-commerce dan melalui pembiasaan baru semacam ini, harapannya transisi dari pandemi menuju endemi akan dapat berjalan dengan optimal dan Indonesia akan bisa bangkit lepas dari kondisi pandemi yang berkepanjangan.